Di tengah berbagai situasi ketidakpastian pasokan pangan global akibat perang, perubahan iklim dan fluktuasi harga pangan dunia, kebijakan Kementerian Pertanian yang berorientasi pada produksi dan kesejahteraan petani terbukti memberi dampak nyata pada ketersediaan pangan termasuk penguatan kesejahteraan petani. Faktor itu Bapak Presiden, kebijakan beliau tegas dan beliau meminta kepada kami memperbaiki seluruh regulasi yang menghambat petani kita. Sudah mengeluarkan impres 19 sektor pertanian. Jadi mempermudah petani, sarana produksi, alat mesin pertanian, benih dan seterusnya. Itu dikeluarkan dalam waktu singkat. Regulasi-regulasi apa saja yang salah satu pupuk. Pupuk nih. Pupuk saja dulu, belum yang lainnya. Irigasi belum. Pupuk dulu itu 12 menteri yang tanda tangan yang ketahui, kemudian gubernur 38, bupati 514. Baru bisa pupuknya sampai ke petani. Sekarang enggak. 145 regulasi. Sekarang dari Kementerian Pertanian, dari saya, kemudian langsung ke pabrik langsung petani. Berdasarkan data BPS, nilai tukar petani atau NTP per September 2025 mencapai 124,36 atau tertinggi dalam beberapa tahun terakhir. Nilai di atas 100 menunjukkan pendapatan petani lebih besar dari biaya produksinya sehingga kesejahteraan petani dinilai terus membaik. Capaian ini menjadi indikator kuat komitmen Kementerian Pertanian di bawah komando Andi Amran Sulaiman dalam memperkaya fondasi ketahanan pangan nasional. Kinerja tersebut sekaligus menegaskan bahwa kebijakan pangan di bawah pemerintahan Prabowo Subianto telah memberikan manfaat nyata bagi petani dan masyarakat luas. Nah, kita akan berbicara dan berbincang mengenai capaian, tantangan, kendalanya, dan bagaimana juga untuk memastikan capaian-capaian ini tidak hanya tercapai dalam 1 tahun pertama, namun terus berlanjut ke depannya. Saya akan diskusikan langsung, saya akan tanyakan langsung ke narasumber utamanya. Sudah bergabung bersama kita hari ini Bapak Amran Sulaiman, Menteri Pertanian Republik Indonesia. Halo Pak, apa kabar? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namun Pak, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrolnya, saya mau mengingatkan bagi rekan-rekan media yang ingin mengikuti dialog melalui Zoom dan ingin mengajukan pertanyaan kepada Pak Amran, silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat Zoom dan nanti akan saya bacakan saat sesi tanya jawab berlangsung. Jadi kita akan ngobrol terlebih dahulu, nanti saya akan buka sesi tanya jawab dan akan saya bacakan pertanyaan rekan-rekan media. Langsung saja, Pak, 31, juta ton, 31 sekian juta ton sudah bertambahkah di bulan ini, Pak? Jadi alhamdulillah sekarang sesuai BPS di akhir tahun nanti Desember, tanggal 31 Desember 12.00 itu 34,7 juta ton. 34,7 juta ton. Iya. Jadi bertambah, ada tambahan produksi 4,15 juta ton. Dan itu tertinggi selama tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia. Ini setelah ada perubahan data BPS. Itu di 2019. 2018 ada perubahan data BPS tentang produksi. Perubahannya seperti apa? Contoh dulu 2018 katakanlah 50 atau 40 juta ton. Itu diturunkan setelah ada data DSA, alat yang lebih canggih. Ternyata 2019 itu produksi hanya 31 juta ton. Nah, sejak itu sampai sekarang itu tertinggi. Wow. Ini dulu hanya naik 0,5 bahkan turun. Di 2024 itu terendah, itu 30 juta ton. Alhamdulillah ini langsung naik tajam. Faktor apa Pak yang krusial yang kemudian bisa kenaikannya cukup ekstensif? Faktor itu. Sekarang tuh ada AI yang bisa bantu guru bikin media ajar yang menarik, lengkap juga dengan ilustrasinya. Wah, ini Bapak Presiden, kebijakan beliau tegas dan beliau
memperbaiki, meminta kepada kami memperbaiki seluruh regulasi yang menghambat petani kita. Sudah mengeluarkan impres 19 Oke. sektor pertanian. Jadi mempermudah petani, sarana produksi, alat mesin pertanian, benih dan seterusnya. Itu dikeluarkan dalam waktu singkat. Regulasi-regulasi apa saja yang kemudian Salah satu bisa... pupuk. Pupuk nih. Pupuk saja dulu, belum yang lainnya. Irigasi belum. Pupuk dulu itu 12 menteri yang tanda tangan yang ketahui, kemudian gubernur 38, bupati 514. Baru bisa pupuknya sampai ke petani. Sekarang enggak. Panjang ya jalannya. 145 regulasi. Sekarang dari Kementerian Pertanian, dari saya, kemudian langsung ke pabrik langsung petani. Peraturannya dipangkas begitu banyak Habis, ya? dipangkas habis. Itu satu. Yang kedua, yang menarik, pupuk volumenya ditambah. 2 kali lipat dari rencana. Tapi yang lebih menarik, tidak pernah terjadi, itu pupuk setiap tahun kan naik nih. Ya. Ini turun 20%. Dengan efisiensi, efektif, produktif. Anggaran tetap sama. Tapi harganya turun 20%. Jadi kemudian itu juga mau sangat membantu petani ya? Sangat membantu petani kita dan itu membuat petani kita bahagia. Berarti itu artinya ada harga yang kemudian ditetapkan juga oleh pemerintah? Iya, mengenai pupuk ini jadi harga pupuk subsidi turun 20%. Yang pertama yang baru-baru ini dirasakan petani Indonesia. Waktu kami pertama dilantik, kami keliling Indonesia, tonnya satu. Teriakannya pupuk kurang, langka, harganya mahal. Sekarang volumenya sudah ditambah, dipermudah distribusinya, hanya menggunakan KTP, kemudian harganya turun 20%. Ini baru pupuk nih, baru satu pupuk. Baru satu? Baru pupuk. Irigasi juga demikian. 2 juta hektar target kita perbaiki sampai 2026. Nah ini adalah kebijakan yang spektakuler oleh Bapak Presiden. Luar biasa. Itu artinya sebenarnya banyak simpul-simpul ataupun mafia yang kemudian terpangkas. Ya pasti. Ada juga pupuk palsu. Karena hubungkan ke mafia tadi. Pupuk palsu, ada yang speknya dikurangi 30%, macam-macam. Ada minyak goreng dikurangi ukurannya, kemudian beras, beras premium padahal bukan premium, medium padahal bukan medium. Ini macam-macam. Ini seperti hutan rimba yang kita babat. Tapi Bapak Presiden sangat mensupport dan yang mengharukan, kadang kalau saya menghadap, selalu titip. Layani rakyat kecil. Bantu rakyat kecil. Oh siap Bapak Presiden. Bela mereka, mafia-mafia dan afiliasinya dalam bentuk apapun. Memang selama ini seperti apa sih Pak? Yang kemarin yang kami temukan, bayangkan ada pupuk palsu. Jual pupuk di kantor kementerian tapi bukan pupuk. Di kantor kementerian Di jualnya? kantor kementerian. Berani banget. Itu merugikan petani, kurang lebih 100.000 petani, dan kerugiannya potensinya 3,2 triliun. Nah, kalau ini sudah bertahun-tahun. Kok bisa tapi Pak? Ya, ini aku bertanya juga. Sama-sama bertanya ya akhirnya. Nah, jadi ini kita beresin semua. Dari hulu ke hilir kita perbaiki. Dan hasilnya sekarang nyata. Stok tertinggi sepanjang sejarah, kemudian cadangan kita, CBP kita tinggi sepanjang sejarah. CBP terakhir berapa Pak? Kalau data yang kami dapatkan 4,2 juta ton, sekarang 3,8. Prediksi kami minimal di akhir tahun nih, itu 3,2 juta ton.